warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafida Ladina Hamzah, mahasiswa program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penyusunan makalah disiplin untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Suherdi. Adapun judul bisnis plan yang saya buat adalah Coffee Mango, yaitu sebuah usaha dessert kekinian berbahan dasar buah mangga tropis yang mengusung konsep eco-friendly dan berorientasi sosial. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat bisnis, hingga rencana pemasaran dan proyeksi keuangan usaha Coffee Mango. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konsep usaha ini serta manfaat yang diharapkan bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Perkembangan industri kuliner di Indonesia semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan anak muda. Salah satu tren yang diminati adalah dessert berbasis buah segar, karena rasanya segar, lezat sekaligus menyenangkan. Salah satu dessert yang sedang populer saat ini adalah Mango Sago, hidangan penutup asal Hong Kong yang memadukan mangga segar, sago mutiara, susu evaporasi, dan berbagai topping. Melihat peluang ini, saya menghadirkan Coffee Mango, dessert kekinian yang bukan hanya enak, tetapi juga ramah lingkungan karena menggunakan kemasan kualitas eco-friendly. Selain itu, ini memiliki orientasi sosial dan membuka lapangan kerja, mendukung UMKM lokal, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan kemasan ramah lingkungan. Dengan konsep yang unik, sangat tropis dan sangat berkelanjutan, Coffee Mango optimis menjadi pelopor dessert tropis modern. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar penyusunan proposal bisnis Coffee Mango. Yang pertama, bagaimana konsep usaha Coffee Mango dalam memenuhi kebutuhan pasar dessert kekinian di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Timur dan sekitarnya, mengingat persaingan di industri ini semakin ketat. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan dan memasarkan produk Coffee Mango kepada target pasar, khususnya di era digital saat ini. Dan yang ketiga, berapa estimasi biaya awal yang dibutuhkan untuk memulai serta menjalankan usaha Coffee Mango hingga tahap launching. Selanjutnya itu ada tujuan bisnis. Coffee Mango didirikan dengan beberapa tujuan bisnis utama. Yang pertama, mendirikan usaha dessert mango sago kekinian yang mengusung konsep tropis dan ramah lingkungan, sehingga bisa menjadi alternatif dessert sehat yang menyegarkan dan sesuai tren. Yang kedua, menyediakan produk makanan penutup berbahan dasar buah segar yang sehat, aman, dan berkualitas tinggi bagi konsumen. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi ekonomi melalui pembukaan lapangan kerja, khususnya di bidang kuliner bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ada mengedukasi konsumen tentang pentingnya penggunaan kemasan ramah lingkungan serta pola konsumsi yang lebih berwawasan lingkungan. Selanjutnya, itu ada manfaat bisnis. Pendirian usaha Coffee Mango diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, bagi konsumen. Coffee Mango menyediakan dessert yang tidak hanya lezat dan menyegarkan, tapi juga terbuat dari bahan alami tanpa pengawet dengan harga terjangkau bagi mahasiswa dan anak muda. Yang kedua, bagi lingkungan, usaha ini berperan dalam upaya pengurangan limbah plastik sekali pakai dengan menggunakan kemasan food grade berbahan eco-friendly seperti paper cup, sendok kayu, dan juga kantong kertas daur ulang. Yang ketiga, bagi masyarakat sekitar, Coffee Mango membuka peluang kerja di bidang produksi, pengantaran, hingga pengelolaan media sosial. Selain itu, kami juga menggandeng supplier buah lokal untuk mendukung pemutaran ekonomi daerah. Dan yang keempat, bagi penulis atau pemilik usaha, Coffee Mango menjadi sarana untuk memperoleh pengalaman langsung dalam merancang, mengelola, serta memasarkan usaha mandiri berbasis keberlanjutan, sekaligus mengembangkan keterampilan kewirausahaan di bidang kuliner modern. Selanjutnya, landasan usaha. Dalam menjalankan usahanya, Coffee Mango memiliki 3 landasan utama. Pertama, landasan yuridis.
Tropi Mango berpedoman pada beberapa peraturan hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dengan dasar ini, Tropi Mango berkomitmen menjalankan usaha secara legal dan sesuai ketentuan. Kedua, landasan sosiologis. Usaha ini hadir karena tingginya minat masyarakat, khususnya anak muda, terhadap dessert kekinian yang sehat, menyegarkan, dan instagramable. Selain itu, meningkatnya kesadaran lingkungan mendorong Tropi Mango untuk menggunakan kemasan eco-friendly sebagai bentuk kepedulian sosial. Dan ketiga, landasan filosofis. Tropi Mango mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian lingkungan, serta keseimbangan antara kebutuhan kuliner modern dengan pelestarian lingkungan. Usaha ini diharapkan bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi konsumen, tapi juga bagi masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Selanjutnya, nama dan bentuk usaha. Nama usaha yang saya pilih adalah Tropi Mango. Nama ini merupakan gabungan dari kata tropical dan mango, yang mencerminkan karakter produk dessert berbahan dasar mangga tropis khas Indonesia, khususnya mangga harum manis. Nama Tropi Mango dipilih karena mudah diingat, memiliki daya tarik bagi anak muda, serta terdengar modern dan sesuai dengan tren bisnis kuliner saat ini. Adapun bentuk usaha yang dipilih adalah usaha dagang perseorangan. Seluruh kegiatan operasional, pengambilan keputusan, hingga pengelolaan usaha dilakukan langsung oleh satu orang pemilik. Bentuk usaha ini dipilih karena proses pendiriannya lebih mudah, tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit, karena memberikan keleluasan dalam menentukan arah dan strategi bisnis. Kedepannya, Tropi Mango dapat bertransformasi menjadi usaha berbasis dan hukum seperti CV atau PT untuk memperluas pasar dan juga kemitraan. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visi dari Tropi Mango adalah menjadi brand dessert mango sago tropis yang sehat, kekinian, dan ramah lingkungan terdepan di Indonesia. Visi ini menunjukkan bahwa Tropi Mango tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga peduli terhadap tren kuliner modern, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Tropi Mango menetapkan 5 misi utama. Yang pertama, menyediakan dessert mango sago berbahan alami dan berkualitas tinggi dengan citra rasa yang tetap sehat dan juga segar. Yang kedua, menggunakan kemasan ramah lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye pengurangan limbah plastik. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan higienis kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan konsumen. Keempat, menjalin kerjasama dengan supplier lokal sebagai usaha mendukung perekonomian daerah. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk sehat dan penggunaan kemasan eco-friendly melalui edukasi dan juga promosi kreatif. Selanjutnya adalah roadmap bisnis. Sebagai usaha baru, Tropi Mango menetapkan perencanaan pengembangan bisnis untuk 3 tahun ke depan dengan tahapan yang realistis dan juga terukur. Pada tahun 2025, Tropi Mango akan membuka booth pertama di lokasi strategis di Jakarta Timur. Kami juga akan gencar memperkenalkan produk melalui media sosial, bekerja sama dengan food blogger lokal, serta aktif mengikuti event kuliner dan belajar UMKM. Fokus utamanya adalah mengenalkan brand dan juga menguji pasar. Di tahun 2026, usaha ini ditargetkan melakukan ekspansi ke minimal 3 lokasi baru di seluruh wilayah Jakarta. Selain itu, Tropi Mango akan menambah varian menu dessert tropis lainnya seperti durian sago dan juga avocado sago, serta meningkatkan kerjasama dengan platform ojek online dan juga marketplace kuliner. Kemudian di tahun 2027, Tropi Mango berencana mengembangkan sistem kemitraan atau franchise bagi pengusaha muda dan mahasiswa wirausaha. Kami juga akan meluncurkan layanan delivery nasional berbasis aplikasi dan juga website khusus Tropi Mango, serta membangun jaringan loyal customer berbasis komunitas pecinta dessert sehat. Dengan platform ini diharapkan Tropi Mango dapat tumbuh secara bertahap, konsisten, dan juga terus berinovasi.
Selanjutnya adalah lokasi usaha. Lokasi awal usaha Terapi Mango direncanakan berada di Jalan Rawamangunmuka, Jakarta Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, kawasan ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga potensi pasarnya cukup besar. Kedua, lokasinya dekat kampus, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan yang menjadi tempat favorit anak muda, mahasiswa, dan juga karyawan sesuai dengan target pasar Terapi Mango. Ketiga, akses ke lokasi ini sangat mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Dan yang keempat, area ini juga dikenal sebagai kawasan kuliner dan tempat nongkrong kekinian, sehingga sangat potensial untuk mengembangkan usaha juga. Kedepannya, lokasi ini diharapkan bisa menjadi outlet pionir Terapi Mango sebelum kami membuka cabang-cabang baru di lokasi strategis lainnya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Pada tahap awal, Terapi Mango menerapkan struktur organisasi yang sederhana namun efisien, dengan pembagian tugas yang jelas agar operasional berjalan optimal. Struktur ini terdiri dari pemilik usaha atau owner yang bertanggung jawab atas perencanaan bisnis, pengadaan bahan baku, pengawasan operasional, pengelolaan keuangan, dan perumusan strategi pemasaran. Selanjutnya ada kasir yang bertugas melayani transaksi penjualan, mencatat keuangan harian, serta membantu promosi di media sosial. Lalu ada kitchen staff yang bertugas dalam proses produksi Mango Sago, mulai dari persiapan bahan baku, pembuatan puree, peracikan dessert, hingga penyajian produk. Kemudian ada delivery staff yang bertugas mengurus pengantaran pesanan baik melalui platform ojek online maupun pengiriman langsung ke pelanggan. Seiring perkembangan usia di tahun kedua, Terapi Mango juga akan menambah posisi marketing dan admin media sosial untuk mendukung peningkatan volume penjualan dan kegiatan promosi. Selanjutnya adalah deskripsi produk. Produk utama Terapi Mango adalah dessert Mango Sago yang terbuat dari mangga harum manis segar, sago mutiara berkualitas, susu evaporasi, dan sirup mangga homemade. Dessert ini disajikan dalam kondisi dingin, menggunakan kemasan cup food grade berbahan eco-friendly yang aman bagi kesehatan. Keunggulan produk Terapi Mango antara lain menggunakan buah lokal segar tanpa bahan pengawet, tersedia berbagai varian tepung menarik seperti brown sugar boba, Oreo crumble, keju, nata koko, dan puding mangga. Produk ini disajikan dalam kemasan ramah lingkungan dengan harga yang tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas rasa dan bahan baku. Selain itu, Terapi Mango menyediakan layanan pemesanan melalui platform ojek online dan juga delivery langsung. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, Terapi Mango juga menghadirkan seasonal menu seperti Mango Sago, durian, dan juga Mango Avocado Sago yang disesuaikan dengan tren dan juga selera konsumen. Selanjutnya adalah target pasar. Penentuan target pasar menjadi hal penting dalam usaha Terapi Mango karena akan mempengaruhi strategi pemasaran, produk, dan juga harga. Dari segi demografis, Terapi Mango menyasar konsumen berusia 15 hingga juga 35 tahun yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda di wilayah Jakarta. Kelompok ini dipilih karena memiliki ketertarikan tinggi terhadap dessert kekinian yang segar, menarik, dan juga mudah dipesan via online. Secara geografis, Terapi Mango berfokus di wilayah perkotaan padat penduduk, khususnya di Jakarta Timur, sebagai lokasi awal. Lalu bertahap ke seluruh Jakarta. Wilayah ini dipilih karena aktivitas masyarakatnya yang dinamis dan juga gemar mencoba tren kuliner baru. Dari segi psikografis, target Terapi Mango adalah individu dengan gaya hidup aktif, modern, suka bersosialisasi, terbuka terhadap inovasi kuliner, serta peduli terhadap isu lingkungan. Alasan pemilihan target pasar ini karena besarnya potensi konsumen di usia produktif, tren dessert buah tropis yang sedang populer di wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas kuliner, serta konsumen muda yang lebih responsif terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Agar produk Terapi Mango dikenal luas dan mampu bersaing di pasar dessert kekinian, kami menerapkan beberapa strategi pemasaran terpadu. Yang pertama itu ada promosi digital melalui media sosial seperti Instagram dan juga TikTok dengan konten berupa foto produk, video pembuatan Mango Sago atas nyaman pelanggan, hingga giveaway berhadiah voucher gratis. Kedua, bekerjasama dengan food blogger lokal, selebgram, dan juga konten kreator untuk melakukan endorsement melalui review produk, video mukbang, maupun Instagram Story yang efektif meningkatkan kepercayaan konsumen.
Ketiga, saat pembukaan booth pertama, Tropiminggo akan mengadakan promo grand opening seperti buy one get one free. Keempat, Tropiminggo juga akan menggandeng layanan pesan antar GoFood dan juga GrabFood agar produk bisa diakses lebih mudah, khususnya oleh konsumen yang sedang sibuk. Kelima, menerapkan program loyalty pelanggan berupa sistem sampel di mana setelah 3 kali pembelian, pelanggan bisa menukarkan poin dengan produk gratis atau juga diskon. Terakhir, aktif mengikuti event kuliner, bazar kampus, festival UMKM, dan berbagai kegiatan komunitas untuk mengenalkan produk secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Agar usaha Tropiminggo mampu bersaing, kami melakukan analisis kompetitor terhadap beberapa brand sejenis yang sudah lebih dulu hadir di pasar. Brand pertama adalah pudingnya. Kelebihannya, lokasinya strategis, toppingnya lengkap, brandnya juga terkenal. Kekurangannya adalah harganya yang terlalu mahal, antrinya lama, promonya juga terbatas. Yang kedua adalah laris manis. Kelebihannya adalah kemasannya menarik, aktif di media sosial. Kekurangannya adalah harganya mahal, tidak ada program loyalty. Yang terakhir adalah brand Tago. Kelebihannya adalah menunya beragam, boothnya juga menarik. Kekurangannya adalah rasa kurang konsisten, kemasan masih plastik sekali pakai. Melihat kondisi tersebut, Tropiminggo hadir dengan beberapa keunggulan kompetitif, yaitu harga lebih terjangkau dengan kualitas premium, kemasannya eco-friendly, promo rutin, dan program loyalty pelanggan, varian topping kreatif, serta seasonal menu yang terus diperbarui. Dengan strategi ini, Tropiminggo optimis mampu bersaing sekaligus menarik konsumen yang peduli dengan kualitas produk dan juga kelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah proses produksi Tropiminggo. Agar kualitas mango satu Tropiminggo tetap terjaga, proses produksi dilakukan secara sistematis dan juga higienis. Tahap pertama adalah persiapan bahan baku seperti mangga harum manis segar, sagu mutiara, susu evaporasi, sirup homemade, serta berbagai topping pilihan. Kedua, pembuatan mango puree dengan cara memblender mangga sehingga bersih. Memblender mangga segar bersama sirup mangga hingga halus. Ketiga, proses peracikan dessert, yaitu memasukkan sego ke dalam cup, menuangkan mango puree, menambahkan campuran susu, lalu topping sesuai dengan selera pelanggan. Keempat, penyajian produk dalam cup food grade eco-friendly lalu disimpan dalam lemari pendingin agar tetap segar. Kelima, produk siap diambil pelanggan atau diantar melalui ojek online seperti GoFood dan GrabFood, lengkap dengan sendok kayu dan juga kantong kertas ramah lingkungan. Seluruh proses ini dirancang selesai dalam waktu kurang dari 10 menit per porsi demi menjaga efisiensi khususnya di jam-jam sibuk. Selanjutnya adalah kebutuhan bahan dan juga alat. Untuk menunjang operasional usaha Tropiminggo dibutuhkan beberapa bahan baku utama seperti mangga harum manis segar, sagu mutiara premium, susu evaporasi tanpa pengawet, sirup mangga homemade, dan juga topping tambahan seperti boba brown sugar, oreo crumble, tata koko, serta puding mangga, dan juga keju. Selain itu, diperlukan juga kemasan cup, food grade eco-friendly, tutup biodegradable, sendok kayu, dan juga kantong kertas daur ulang. Untuk alat produksi Tropiminggo menggunakan blender kapasitas besar, kompos gas 2 tungku, panci stainless, wadah bahan, lemari pendingin minimal 180 liter, cup sealer, meja stainless, timbangan digital, serta sendok takar. Seluruh bahan dan alat produksi ini dipastikan memenuhi standar pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, sehingga produk yang dihasilkan aman, higienis, dan juga layak konsumsi. Selanjutnya adalah lokasi dan juga fasilitas. Lokasi usaha Tropiminggo dipilih di kawasan strategis, yaitu Jalan Rawa Mangunmuka, Jakarta Timur. Alasan pemilihan lokasi ini karena memiliki tingkat keramaian pejalan kaki dan juga kendaraan yang tinggi, dekat dengan kampus, perkantoran, pusat perbelanjaan, serta area kuliner dan juga tempat nongkrong anak muda. Fasilitas yang tersedia di booth Tropiminggo antara lain dapur mini dengan peralatan lengkap dan area cuci bahan, etalase display untuk produk, untuk menampilkan varian topping dan juga contoh mango sago, freezer pendingin untuk menyimpan bahan, meja kasir dilengkapi mesin kasir dan juga QR payment, serta area makan sederhana dengan beberapa kursi untuk pelanggan dine-in. Desain booth dibuat minimalis modern dengan sentuhan warna tropis agar menarik perhatian dan juga memberikan kenyamanan bagi pelanggan.
Selanjutnya adalah jadwal operasional. Terapi Mega menetapkan jadwal operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di berbagai waktu. Hari Senin hingga Jumat, booth buka pada pukul 10 pagi hingga 9 malam, dan fokus untuk di jam-jam sibuk mahasiswa dan juga pekerja, terutama saat makan siang dan juga sore hari. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, jam operasional diperpanjang hingga pada pukul 10 malam, karena aktivitas kuliner dan juga nongkrong anak muda biasanya meningkat di akhir pekan. Selain itu, jam operasional juga fleksibel dan bisa diperpanjang pada saat ada event, festival kuliner, atau promo khusus. Durasi operasional yang cukup panjang ini bertujuan untuk meningkatkan potensi penjualan harian sekaligus memberikan kemudahan akses bagi pelanggan. Selanjutnya adalah estimasi biaya awal. Untuk memulai usaha Terapi Mango dibutuhkan estimasi biaya awal sebesar Rp15.500.000. Biaya ini terdiri dari pembuatan booth portable sebesar 5 juta, pengadaan peralatan dapur dan juga produksi sebesar 3,5 juta, serta pembelian bahan baku awal selama 1 bulan sebesar Rp2,5 juta. Kemudian biaya untuk kemasan eco-friendly seperti cup food grade, tutup biodegradable, sendok kayu dan juga kantong kertas sebesar Rp1,5 juta. Selanjutnya ada lemari pendingin berkapasitas 180 liter seharga 2 juta, serta anggaran promosi awal seperti banner, media sosial, dan endorsement influencer lokal sebesar Rp1 juta. Estimasi ini bersifat fleksibel dan juga bisa disesuaikan dengan harga pasar terkini, dan target produksi minimal 350 porsi mango sago di bulan pertama. Selanjutnya adalah sumber modal. Modal usaha Terapi Mango berasal dari 2 sumber, yaitu dana pribadi milik usaha sebesar Rp10.500.000 serta bantuan dana keluarga sebesar Rp5 juta. Sehingga total modal yang tersedia untuk menjalankan usaha adalah Rp15.500.000. Penggunaan dana pribadi ini dipilih agar lebih fleksibel dalam pengelolaan usaha dan juga tidak bergantung pada pihak eksternal. Kedepannya, jika usaha berkembang, Terapi Mango berencana menambah modal dari hasil keuntungan usaha atau menjalin kerjasama kemitraan dengan investor atau pelaku usaha lainnya. Selanjutnya adalah proyeksi penjualan dan juga laba. Untuk proyeksi penjualan di bulan pertama, Terapi Mango menetapkan harga jual per cup sebesar Rp18.000. Target penjualan harian yaitu 15 cup di hari Senin sampai Jumat dan 25 cup di akhir pekan. Dengan asumsi tersebut, total penjualan bulanan diperkirakan mencapai 530 cup. Dari total penjualan itu, omset bulanan yang dihasilkan sekitar Rp9.540.000 dengan estimasi biaya operasional sebesar Rp5 juta per bulan. Sehingga laba bersih yang bisa didapatkan adalah sekitar Rp4.540.000 per bulan. Dengan laba bersih tersebut, modal awal sebesar Rp15.500.000 diperkirakan bisa kembali dalam waktu sekitar 3-4 bulan. Setelah balik modal, usaha Terapi Mango bisa mulai menghasilkan keuntungan bersih yang dapat digunakan untuk ekspansi dan juga pengembangan usaha di tahun berikutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Terapi Mango merupakan bisnis dessert kekinian berbasis buah tropis dengan konsep eco-friendly yang memiliki prospek sangat menjanjikan, khususnya di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Dengan keunggulan cita rasa segar, topping yang bervariasi, harga terjangkau, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan, Terapi Mango mampu bersaing di pasar dessert modern yang kompetitif. Dari segi perencanaan bisnis, Terapi Mango dirancang dengan estimasi modal awal sebesar Rp15.500.000 serta target penjualan harian yang realistis. Usaha ini diproyeksikan dapat menyampai break-even point atau balik modal dalam waktu 3-4 bulan. Selain aspek ekonomi, Terapi Mango juga memberikan kontribusi sosial dan lingkungan melalui pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan supplier lokal, serta pengurangan limbah plastik sekali pakai. Dengan konsep produk yang kuat, strategi pemasaran digital, dan nilai keberlanjutan yang diusung, Terapi Mango optimis bisa menjadi brand dessert tropis modern yang diminati generasi muda. Selanjutnya adalah saran dan juga rencana tindak lanjut. Agar Terapi Mango dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berkembang secara berkelanjutan, beberapa saran dan juga rencana tindak lanjut perlu dilakukan. Pertama, lakukan uji coba produk sebelum launching kepada calon pelanggan potensial seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan komunitas kuliner
untuk memperoleh feedback seputar rasa, harga, dan juga tampilan produk. Kedua, maksimalkan promosi digital dengan konten menarik di Instagram dan juga TikTok, serta aktif menggandeng food blogger dan influencer. Ketiga, menjalin kerjasama strategis dengan platform ojek online seperti GoFood dan juga GrabFood, supplier lokal, serta komunitas mahasiswa. Selanjutnya, lakukan evaluasi rutin minimal sebulan sekali untuk menjaga kualitas bahan baku, produksi, dan juga pelayanan pelanggan. Kemudian, penting bagi Tropimingo untuk segera mengurus legalitas usaha berupa NIB agar operasional lebih aman dan juga dipercaya oleh konsumen. Selain itu, data penjualan harian, stok bahan, dan juga tren produk favorit harus dicatat untuk menjadi dasar evaluasi bisnis. Tropimingo juga perlu menyusun program loyalitas pelanggan seperti poin belanja, promo ulang tahun, dan juga diskon khusus member. Dan terakhir, ke depannya Tropimingo bisa merancang varian menu musiman seperti Minggu Sanggo, Durian, atau Minggu Avocado Sanggo agar pelanggan tetap antusias. Selanjutnya ada lampiran yang menampilkan logo Tropimingo, poster grand opening Tropimingo, gambar produk Tropimingo dengan kemasan food grade berbahan eco-friendly, juga kartu royalti untuk mengumpulkan stamp, dan juga NIB usaha Tropimingo. Selanjutnya ada daftar pustaka yang menampilkan sumber dan juga referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai makalah bisnis plan Tropimingo. Saya menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran dan juga masukan yang membangun, agar kedepannya perencanaan usaha ini dapat semakin matang dan juga layak untuk direalisasikan. Terima kasih atas perhatiannya, terutama untuk Bapak Sardi, selaku dosen pengampu, serta teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.